Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersando dari kelas 12 IPA 1. Saya Ferdi Ardianto dari kelas 12 IPA 1. Saya Ahmad Feryandi dari kelas 12 MIPA 1. Saya Muhammad Ikram Al-Ghifari dari kelas 12 IPA 1. Hari kiamat sebagai hari pembalasan yang hakiki. 1. Definisi iman kepada hari akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar anna Jibril alaihi salam qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mal iman. Qala an tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrih. Artinya, Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Jibril, iman ialah engkau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pula kepada qadar Allah yang baik dan buruk. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dalil terjadinya hari akhir. Inna sa'ata atiyatun akadu fiha litujja kullu nafsim bimana tas'a. Artinya, sungguh hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan atau waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang dia usahakan. Quran Surat At-Toha. 3. Kedahsyatan hari akhir. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjelaskan kedahsyatan hari kiamat tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1-5 yang artinya, hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal dua istilah kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil ialah berakhirnya kehidupan setiap makhluk atau kematian setiap diri pribadi yang bernyawa yang dinamakan dengan kematian atau maut, terjadinya bencana alam, atau terjadinya insiden kecelakaan. Berikut ini merupakan contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Lalu kiamat kubro ialah peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, makhluk sebagai awal dimulainya kehidupan di akhirat. Berikut ini merupakan ilustrasi terjadinya kiamat kubro.
tanda kiamat kubro yaitu apabila budak wanita telah melahirkan anak tuanya. Keluarnya dabbah atau sejenis binatang yang bentuknya dan ukurannya aneh. Quran Surat An-Nahl ayat 82. Munculnya makhluk yang bernama Dajjal, matahari terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW dari kesesatan Dajjal. Munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Terjadinya gerhana di timur dan di barat beserta keluarnya api dari negara Yaman. Itu tanda-tandanya ya Rasulullah. Tandanya diantaranya adalah jika ada seorang budak melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya, ini penafsiran macam-macam. Di antaranya merebaknya durhaka kepada orang tua. Sehingga seorang ibu punya anak memperbudak dirinya, tidak punya adab, kurang ajar, durhaka, nyiksa. Itu di antara penafsiran di antara para ulama, dan itu yang paling dekat, yang paling mudah untuk difahami. Jadi di saat banyak anak-anak durhaka kepada orang tua, ini hari kiamat sudah dekat. Okey, bila kita bincang berkaitan dengan binatang akhir zaman, banyak ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan dengan binatang dabbatul arni, binatang akhir zaman. Kalau kita tengok makna dari sudut bahasa, setiap yang berjalan di atas muka bumi ni. Kalau tengok istilah pula, dabbah ni adalah sejenis binatang yang akan keluar di akhir zaman apabila manusia dalam keadaan jauh daripada agama Islam. Keluarnya dabbah ni di antara tanda-tanda besar akhirnya dunia ni, itu akhir kiamat. Jadi Imam At-Tabrani ada menyebut bila ditanya berkaitan dengan dabbah ni akan keluar apabila manusia sudah tidak menyeru kepada kebaikan dan tidak mencegah kepada kemungkaran. Dan Imam Ibn Kathir ada menyebut binatang ini ataupun dabbah ini akan keluar pada akhir zaman semasa manusia melakukan kerosakan dan manusia meninggalkan segala perintah-perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ketika itu manusia menukarkan agama asal mereka itu Islam kepada agama yang bukan Islam. Soalan yang paling ramai, Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman menjelang kiamat nanti. Dengan kemunculan Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal akan menyeru kepada umat Islam dan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan, Rafa'allahu ilaih, diangkat oleh Allah ke langit. Dan nanti kata Nabi di akhir zaman akan turun ke dunia. Lalu apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat subuh. Kemudian Nabi Isa di antara tugasnya apa? Tidak menyebarkan ajaran Injil, tidak menyebarkan agama Nasrani, tapi apa? Nabi Isa akan menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Beliau akan membunuh babi-babi dan mematahkan salib-salib. Ini menunjukkan bahwa semua manusia wajib taat dan tunduk terhadap petunjuk Nabi, wajib mengikuti ajaran Nabi. Ya'juj Ma'juj adalah mereka rombongan khusus dari anak Adam yang subhanallah nanti banyak sekali, dan kalau sudah keluar mengerikan. Tapi pada akhirnya mereka akan mati, Allah yang matikan, akan Allah turunkan, Allah keluarkan ulat atau ulat yang akan ditengkuk mereka, lalu masuk ke kepalanya, lalu mati mereka. Allah. Dan setelah itu apa? Bau, bumi itu bau luar biasa. Kemudian Allah kirim burung-burung yang akan mengambil mereka, tidak terbawa kemana. Setelah itu Allah akan turunkan hujan, lalu bersih setelah itu. Sudah selesai. Sudah, kita tidak akan ketemu Ya'juj Ma'juj. Wallahu alam kita bertemu atau tidak ketemu kita. Apakah ditemukan lagi lubang-lubang api. Apinya nggak keluar, tetapi memang panas suasana di dalamnya, dan itu adalah suasana gelombang tekanan api. Maka para pakar bumi sampai hari ini belum dapat menentukan seberapa tekanan
gelombang api yang ada saat ini dalam perut bumi Yaman. Tapi bagi kita cukup sebagai isyarat bahwa untuk tanda besar kiamat yang ke-10, keluarnya api raksasa di dalam perut bumi Yaman, sekarang sudah Allah mulai pemanasannya. Itu isyarat bagi kita. Baik. B. Periodisasi hari akhir. Yaumul Ba'at artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan akibat peristiwa kiamat. Yaumul Hasyur artinya hari perkumpulan, yaitu hari di mana semua makhluk khususnya manusia dikumpulkan di padang mahsyar dan akan diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari perhitungan segala amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Pada hari hisab tidak ada satu orang manusia pun yang dapat mengelak atau memungkiri hasil perbuatannya di dunia. Yaumul Mizan artinya hari timbangan, yaitu hari di mana setiap amal yang pernah dilakukan akan ditimbang untuk diketahui secara pasti timbangan amal baik dan amal buruk atau dosanya. Hal ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya, tanpa adanya penambahan dan pengurangan amal. Sirat, yaitu jembatan yang membentang di antara dua tepian jurang neraka jahanam. Mudah sulitnya melewati jembatan ini bergantung dari amal perbuatan manusia sendiri. Jannah artinya surga, yaitu suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan menyembah serta taat kepadanya. Inar artinya api neraka, yaitu suatu tempat pembalasan terakhir yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingkar durhaka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain: A. Supaya manusia dapat lebih giat dan bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik siang maupun malam hari. B. Supaya manusia dapat lebih berhati-hati lagi dalam segala tindakan dan ucapannya yang menjurus kepada maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Supaya manusia lebih banyak merenung dan menyesali serta segera bertaubat jika melakukan perbuatan yang dilarang agama. D. Mendorong manusia untuk selalu melakukan perbuatan baik sebagai bekal di akhirat kelak. E. Mendorong manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Meyakini bahwa segala tindakan dan perbuatannya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kesimpulannya, hari akhir merupakan suatu hal yang wajib kita percayai. Walau tiada yang tahu kapan datangnya, tetapi tanda-tandanya akan nampak jika telah mendekati akhir dari seluruh kehidupan di muka bumi.